Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita memujinya atas segala nikmat dan kebaikan sehingga kita masih bisa mengerjakan ibadah kepadanya, dan untuk itulah kita diciptakan di atas muka bumi ini. Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku, dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Kemudian salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan untuk junjungan kita, suri tauladan kita sampai hari kiamat, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Kemudian ma'asyiral muslimin, khatib berwasiat untuk khatib sendiri dan untuk kita semuanya yang hadir di masjid ini. Marilah kita selalu meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, yakni dengan mengerjakan perintah-perintah Allah, kemudian kita menjauhi larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Manusia sering merasa kuat, manusia sering merasa hebat karena jabatan, merasa aman karena harta, merasa mulia karena banyak pengikutnya atau followernya. Padahal Allah Subhanahu wa taala sangat mudah sekali menghancurkan manusia kapan saja Dia kehendaki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu." Dan tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu melainkan Dia sendiri. Surah Al-Mudaththir ayat 31. Kadang Allah Subhanahu wa taala tidak perlu menghadirkan gempa yang besar untuk menghancurkan manusia. Cukup dengan sakit yang kecil saja manusia sudah menjadi lemah. Cukup dengan virus yang tidak terlihat, dunia menjadi lumpuh. Cukup dengan satu musibah, harta habis dan kekuasaan jatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna batasya rabbika lasyadid." Sesungguhnya azab Rabbmu
sangat keras dalam surah Al-Buruj ayat 12. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Fir'aun. Dia berkata, "Ana rabbukumul a'la." Akulah Tuhan kalian yang paling tinggi. Surah An-Nazi'at ayat 24. Namun bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kuat, yang maha perkasa menghancurkannya? Bukan dengan gunung yang dilemparkan kepadanya, cukup dengan air laut. Fir'aun tenggelam dengan hina. Kita lihat Qarun, hartanya sangat banyak, sampai kunci gudangnya dipikul oleh banyak orang. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala membenamkannya ke dalam bumi. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fakhasafna bihi wa bidarihil ardh." Maka kami benamkan dia beserta rumahnya ke dalam bumi. Surah Al-Qasas ayat 81. Kaum Ad merasa paling kuat, tubuh mereka besar dan mereka merasa perkasa. Mereka berkata, "Man asyaddu minna quwwah." Siapakah yang lebih kuat dari kami? Dalam surah Fussilat ayat 15. Lalu apa? Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kuat, yang maha perkasa menghancurkan mereka hanya dengan angin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, janganlah sombong. Jangan merasa aman ketika bermaksiat. Jangan menantang Allah dengan dosa. Ada orang meninggalkan sholat tapi masih bisa tertawa. Ada orang makan riba tapi merasa tenang. Ada orang membuka aurat dan memamerkannya, menyebarkan maksiat, namun merasa hidupnya baik-baik saja. Ada orang yang sombong karena hartanya, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala bisa saja, kapan saja mengambil hartanya, dalam semalam bahkan. Ada orang yang sombong karena jabatannya, padahal Allah bisa saja menjatuhkannya dalam sekejap mata. Ada orang yang sombong karena ilmunya, padahal Allah bisa saja mencabut ingatannya kapanpun. Ada orang yang sombong karena kuat tubuhnya, padahal satu penyakit kecil mampu melemahkannya. Jangan sombong, ma'asyiral muslimin. Kita ini lemah. Kalau bukan karena rahmat Allah, kita bukan siapa-siapa. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, "Wala tamshi fil ardi marha, innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula." Janganlah engkau berjalan di bumi dengan sombong, karena engkau tidak akan mampu menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Surah Al-Isra ayat 37. Dan juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Dalam hadis riwayat Muslim. Maka ma'asyiral muslimin, rendahkanlah hati, tawadhu, karena yang tinggi akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang tawadhu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatlah, bukan berarti Allah ridha. Bisa jadi Allah sedang memberi penangguhan sebelum datang hukuman. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah memberi penangguhan kepada orang-orang zalim, namun apabila Allah telah menyiksanya, maka dia tidak akan melepaskannya. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau Allah mau menghancurkan kita,
sangatlah mudah baginya. Maka jangan gunakan nikmat Allah untuk bermaksiat kepadanya. Gunakan umur untuk taat, gunakan harta untuk sedekah, gunakan lisan untuk berzikir, gunakan jabatan untuk menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum datang hari di mana penyesalan tidak ada gunanya. Allah berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Bertaubatlah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian beruntung. Dalam surah An-Nur ayat 31. Demikianlah khutbah yang singkat ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kita dari kesombongan, dari maksiat, dan dari azabnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Zulhijjah adalah bulan yang penuh kemuliaan. Hari-harinya menjadi kesempatan emas untuk memperbanyak amal. Wahai kaum muslimin, datangnya Zulhijjah adalah panggilan Allah untuk kita semua memperbaiki diri. Di dalam bulan Zulhijjah ada hari-hari terbaik sepanjang tahun, terutama 10 hari pertama yang Allah jadikan waktu istimewa untuk beramal soleh. Perbanyaklah takbir, tahmid, dan tahlil. Kita hidupkan lisan dengan zikir, kita hidupkan hati dengan taubat. Jangan biarkan hari-hari berlalu tanpa amal, karena bisa jadi ini kesempatan yang tidak terulang lagi. Bagi yang mampu, berkurbanlah dengan ikhlas, bukan karena ria atau gengsi, tetapi karena cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingatlah kaum muslimin, bukan besar kecilnya hewan yang dinilai, tetapi besar kecilnya keikhlasan kita di dalam hati. Dan jangan lupa puasa Arafah bagi orang yang tidak berhaji. Ini adalah amalan yang besar yang menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Semoga kita semua diberi taufik untuk memanfaatkan bulan Zulhijjah ini dengan sebaik-baiknya, hingga kita termasuk orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma
أصلح ولاة أمورنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم اجعل بلادنا بلدة طيبة وربا غفورا ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن